Dari wartawan menjadi dewan, itulah tema dialog iNews Jabar hari ini bersama Asep Robin, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung yang akrab disapa dengan Kang Asrop begitu. Kang Asrop, Ya, kita lanjutkan. Tadi yang ingin saya tanyakan sebelum jeda adalah terkait dengan sekarang Kang Asrop ini duduk di anggota Komisi B ya, DPRD Kota Bandung, bidangnya perekonomian lah ya, perekonomian UMKM dan segala macamnya, kurang lebih seperti itu ya Kang Asrop. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu sudah sesuai harapan Kang Asrop terjun sebagai seorang wakil rakyat? harapan semuanya saya kira sama saja. Ya. Mau Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D juga sama. Peran sertanya bagaimana menginput aspirasi Ya. dan mengimplementasikan aspirasi ini dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Sama saja. Cuman ada bagian yang wajib, ada bagian yang dianggap sunnah. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagi saya tidak ada sunnah, semuanya wajib. Hanya tugas pokok yang utama adalah di bidang ekonomi. Sama saja, bagaimana menciptakan PAD ini lebih meningkat. Bagaimana meningkatkan UMKM juga. Itu hal pekerja yang cukup mulia menurut saya. Tapi enak mana sih Kang Asrop dengan background tadi antara jurnalis, kemudian ketua Pradin Kota Bandung dan sekarang di DPRD Kota Bandung, menurut Kang Asrop enak mana sih tugas yang dijalankan segala macamnya? Semuanya enak, nyaman-nyaman saja. Bagaimana kita menyikapi semuanya, bagaimana kita mensyukuri semuanya, menikmati proses sehingga bisa memberikan manfaat atau memberikan solusi bagi semua perkara yang ada yang dihadapi oleh kita. Hanya itu saja kuncinya. Kalau kita berbicara enak atau itu, semuanya juga enak. Kalau kita mensyukuri semuanya itu semua dan menikmati proses-proses yang sedang berjalan. Jadi intinya memang semua punya tanggung jawab dan punya tantangan masing-masing lah ya. Sama-sama. Punya tantangan masing. Tapi menurut Kang Asrop, tantangan yang sejauh ini sudah dihadapi sebagai seorang anggota DPRD Kota Bandung apa nih? Tantangannya hanya satu, bagaimana sebagai anggota DPRD ini bisa menginput aspirasi dan bisa menciptakan lompatan-lompatan, memberikan aspirasi ini bisa membuahkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kehendak daripada masyarakat. Dan tentunya sesuai aturan yang berlaku. Tantangannya hanya itu. Saya kira tantangan karena saya baru 2 bulan, belum bisa. Apa sih tantangan yang sebenarnya menjadi anggota DPRD itu sendiri? Sejauh ini itulah tantangan yang dirasakan oleh Kang Asrop. Nah, kalau ngomongin juga kita kaitkan dengan bidang di Komisi B ini perekonomian, salah satu juga tadi disebutkan oleh Kang Asrop terkait dengan bagaimana mengupayakan agar PAD Kota Bandung ini terus meningkat. Apalagi kalau kita katakan UMKM di Kota Bandung ini juga luar biasa. Nah, menurut Kang Asrop melihat kondisi UMKM, upaya Pemkot Bandung untuk meningkatkan PAD melalui UMKM tersebut seperti apa sejauh ini yang Kang Asrop lihat? Upaya pemerintah Kota Bandung sampai saat ini tentunya sudah memberikan berbagai fasilitas, diantaranya memfasilitasi perizinan UMKM lebih efektif dan lebih gampang, terus menyalurkan hasil produk UMKM tersebut terhadap retail, terus melakukan pelatihan itu saat ini cukup baik. Bagaimana melakukan peningkatan, tinggal kuotanya ditambah saja. Bagaimana, karena UMKM ini bisa jadi UMKM itu adalah pendobrak atau pendorong roda perekonomian yang ada di Kota Bandung ini. Kang Asrop sebagai seorang anggota dewan kan tadi juga sudah disebutkan adalah bagaimana bisa menyerap aspirasi, keluhan, hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat Kota Bandung gitu ya. Kalau dari Kang Asrop sendiri, pola komunikasi yang lebih difokuskan dengan cara bagaimana? Apakah langsung turun ke lapangan atau lewat media sosial juga atau mungkin ada metode lain yang dipilih? Saya kira saya sudah terbiasa ya dengan masyarakat. Saya turun ke masyarakat tidak melalui media sosial. Saya melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya dan saya punya cara itu sendiri. Ada 3 cara. Bagaimana kita bisa katincek rumahna, Pak antal kulitna ka inum caina. Jadi ada pola itu. Jadi saya melakukan selama ini polanya pola seperti itu. Jadi apa sih yang menjadi keluhan juga kulitnya juga bisa bersalaman.
pasti disuguhan lah nama orang Sunda datang cai-cai kalau caina. Betul. Bumina katinjak. Di sana akan ada interaksi masyarakat dan termasuk bagaimana menyerap keluhan-keluhan masyarakat sehingga lebih dekat lagi. Banyak sekali keluhan masyarakat yang sudah saya terima saat ini. Dan melihat kondisi real di lapangan tuh akan jauh lebih membuat kita mengerti secara 100% ya. Oh iya. Ya, begitu ya. Apa yang mereka keluhkan gitu kan. Karena memang komunikasi tatap muka tuh sangat-sangat punya banyak kelebihan dibanding hanya kalau media sosial. Kan kita mau lebih lanjut berkomunikasi juga agak punya tantangan sendiri ya. Kan ada usia di atas 50 yang tidak paham mengenai media dan ada juga yang anak-anak yang mau sekolah juga tidak paham, apalagi media baca juga belum. Tapi mereka terkendala bagaimana bisa masuk ke sekolah SD, terkendala oleh faktor ekonomi. Apa sih yang sejauh ini sudah ditangkap begitu ya seorang Kang Asrop dari yang disampaikan oleh masyarakat? Yang sudah ditangkap saat ini adalah bagaimana mengakses sekolah ya. Khususnya bukan di pedesaan, di penjuru kota yang satu yang mau masuk karena kena zonasi akhirnya karena tidak antara sekolah SD dengan SMP itu tidak linear. Dalam arti tidak linear, yang keluar SD anggap saja di lokasi tersebut atau satu kecamatan tersebut 1.000 siswa, yang masuk SMP hanya menampung kurang lebih 300 siswa. Akhirnya mereka kemana menampungnya? Sementara kena sama zonasi. Beda setengah meter aja tidak bisa diterima. Ini kan dampak presiden buruk yang mungkin kasihan juga masyarakat saat ini mengenai yang sekolah. Yang sekolah masuk ke SMP. Dan ini jangan terulang setiap tahun. Dan perlu adanya dorongan sehingga membuat satu perubahan sehingga masyarakat Kota Bandung tidak direpotkan mengenai sekolah lanjutan. Tidak direpotkan lagi. Jadi memang masalah pendidikan sejauh ini yang sudah paling banyak begitu ya didengar oleh Kang Asrop begitu. Nah, kalau kita kaitkan juga terkait ini kan juga jelang pilkada serentak ya 2024 ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandung lah tentunya begitu ya Kang Asrop. Nah, bagaimana Kang Asrop melihat kondisi saat ini di Kota Bandung jelang pilkada serentak ini? Melihat posisi saat ini di pilkada serentak di Kota Bandung, mekanisme cukup dinamis. Cukup dinamis, melihat dari berbagai paslon juga percaya diri. Percaya diri, semua 4 paslon ini percaya diri bahwa dirinya yang akan terpilih. Ini suatu energi yang positif. Dan masyarakat juga kurang lebih di Kota Bandung masih antusias terhadap pilkada ini. Saya kira siapa sih pemimpin yang didambakan khususnya di Kota Bandung adalah pemimpin yang komitmen. Komitmen terhadap konsisten terhadap apa yang dijanjikan untuk membangun Kota Bandung lebih ada perbaikan yang sifatnya berkelanjutan. Kita rasakan bersama di Kota Bandung yang tadi saya sampaikan terlalu banyak permasalahan yang harus terselesaikan. Oke, terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan dan peran aktif dari masyarakat juga sangat penting ya. Oh, harus. Nah, bagaimana Kang Asrop melihat itu peran aktif dari masyarakat? Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.